Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kembang Ayu Ratna. Teman-teman, saya lagi ada di tempat kerja saya nih. Ini salah satu pojok terfavorit saya. Di sini biasa saya mengolah tanaman-tanaman hias saya, biasanya membibit, mulai dari membibit, merepotting. Itu sering sekali saya lakukan di sini. Itu media tanam, stok media tanam saya. Saya senang tempat ini, masih walaupun dia berserakan, tapi banyak hal yang bisa saya pelajari di sini, mulai dari pembibitan dan lain-lain. Banyak sekali yang bisa kita pelajari ya teman-teman dari berbagai jenis tanaman hias. Oke, kali ini saya memiliki tanaman lili Paris. Nih, kali ini saya mau repotting teman-teman. Nih punya saya udah rimbun nih satu. Banyak ya koleksi lili Paris saya, tapi saya senang ketika dia sudah duduk cantik di pot yang cantik seperti ini guys. Ini saya punya banyak pot nih, tapi saya nggak pakai pot hitam, saya mau pakai pot putih agar si lili Paris yang ada di ini yang udah tumbuh ya, ini tadinya kan cuma bibit, kebetulan polybag saya waktu itu stoknya habis, ya udah saya memanfaatkan limbah plastik ini pun cantik teman-teman. Ini bawahnya ya limbah plastik, ini atasnya tuh yang ada tutupnya tinggal dilobangi, dicantol tali, siap deh mejeng tuh. Jadi kali ini saya akan merepotting dia dua tanaman lili Paris ini ke pot putih. Pot putihnya kan ini belum rimbun teman-teman, jadi saya merepottingnya ke pot yang ukuran 18. Oke, biar si lili Paris yang di botol plastik itu bisa rimbun dan secantik nih, secantik lili Paris yang udah di pot ini. Ini udah rimbun nih teman-teman, ini udah bisa diperbanyak sih sebenarnya, tapi karena saya masih punya banyak stoknya, jadi ya udah saya biarkan dia rimbun. Lili Paris itu mengeluarkan bunga ya. Ini sisa-sisa bunganya belum sempat saya gunting. Bunganya cantik loh, warnanya putih kecil-kecil gitu teman-teman. Tapi yang terutama itu kecantikannya memang ada pada daunnya. Ini si lili Paris adalah tanaman yang nggak ada rewel-rewelnya. Ini sama sekali tidak rewel, sangat mudah perawatannya. Penyiramannya pun dilakukan ketika tuh tanahnya sudah kering, baru kita lakukan penyiraman. Jadi kalau musim hujan, apalagi dia dalam ruangan, itu paling-paling 3 hari sekali baru disiram teman-teman. Itu pun nggak sampai basah amat karena mengingat dia memiliki umbi tuh. Umbinya seperti ini guys. Dia punya umbi kayak kacang gitu, umbinya kayak kacang, berbentuk kayak kacang itu. Jadi usahakan jangan becek ya medianya, nanti loyot, nanti bonyok tuh umbinya, sedangkan dia itu bertahan hidup di umbi. Oke, kita ikuti ya saya merepotting tanaman lili Paris saya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe teman-teman, agar saya semangat membuat video-video selanjutnya. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Oke, kita lanjutkan lagi yuk merepottingnya teman-teman. Oke, pertama-tama kita sediakan dulu media tanamnya, lalu kita siapkan pot. Kalau udah media tanam ada, tanaman yang akan direpotting udah siap, yang terakhir adalah potnya. Oke, isi dulu ya potnya guys. Tuh, kita isi dulu setengah. Jika sudah terisi setengah, kita keluarkan dah. Lalu kita keluarkan si lili Paris dari botol plastik. Sebenarnya mudah ya, sama mudahnya dengan menggunakan polybag. Ini kalau media tanamnya itu adalah sekam, campuran sekam, itu mudah sekali karena dia gembur. Tuh teman-teman, ini udah banyak sekali nih akarnya. Tuh ini akar semua nih, ini bonggolan-bonggolan tuh yang seperti kacang yang saya katakan tadi.
Ini banyak sekali, tapi saya nggak akan membersihkan media tanam yang ngikut. Saya nggak akan bersihkan, biarkan saja dia terikut guys. Kalau udah posisinya udah tepat gitu ya, sudah di tengah-tengah. Nih saya mau merimbunkan satu pot, merimbunkan, tapi saya nggak gabung ya, saya mau bedakan. Saya akan menjadikan 2 pot, tetap 2 pot. Tapi kalau kalian ingin segera rimbun, biasanya di pot yang lebih besar dia akan juga cepat rimbun, karena dia bebas mencari nutrisi ke media tanam. Karena potnya besar, jadi media tanamnya banyak, jadi karena akarnya sudah banyak full, dia cepat menyerap nutrisi. Tuh, saya tambahkan ya media tanamnya biar potnya full. Ini nggak usah terlalu ditekan ya, karena dia udah nggak goyang lagi teman-teman, karena tadi saya sengaja mengikutkan media tanam yang lengket di akar, jadi dia nggak akan goyang. Kita tekan-tekan sedikit aja. Taram, udah jadi satu. Ini saya katakan tadi lili Paris itu berbunga. Nah, ini bunganya teman-teman tuh. Kalian bisa lihat bunganya memang cantik, tapi kecantikan daunnya itu juga nggak kalah ya teman-teman, sama-sama cantik. Tuh, warnanya putih loh bunganya, cantik ya. Oke, saya sudah mempunyai 2 pot lili Paris, satu yang udah rimbun nih, satunya lagi yang masih kriwil. Selanjutnya saya mau repotting satunya lagi teman-teman. Kita cuma bermodalkan pot dan media tanam. Jadi kalau kalian misalkan ngebolang gitu ya, kalau kalian misalkan jalan-jalan ke sebuah tempat yang menjual tanaman hias, tuh kalian misalkan mau hemat budget, bisa sekali kalian tinggal beli aja bibitan seperti ini. Di tempat saya lili Paris seperti ini cuma 15.000 loh guys. Ini sangat murah. Kalau cuma 2 batang itu bahkan 5.000 harganya, kan ini sudah banyak tuh. Batangnya udah banyak sekali di dalam. 1.000 ini biasanya 15.000, 20.000 gitu. Jadi kalau kalian mau hemat lagi, bisa membeli yang lebih ini ya, lebih ekonomis, yang lebih belum rimbun, yang nggak rimbun, jadi pasti lebih murah harganya. Oke, kita tekan-tekan ya guys, biar ininya nggak lengket, media tanamnya gampang gembur. Tuh, bisa dilihat teman-teman, tuh sangat banyak loh. Nih, tuh kacang-kacang tuh kayak kacang umbinya tuh. Ini selama misalkan ini gosong gitu ya teman-teman, misalkan kalian salah menempatkan lili Paris kalian, misalkan kalian menempatkannya di tempat panas, tiba-tiba dia harus gosong karena terkena paparan sinar matahari langsung, kalian tetap bisa menyelamatkannya loh. Jangan langsung buru-buru dibuang ya. Selama masih ada nih yang kayak gini, kalian harus periksa lili Parisnya. Ketika ini masih utuh, belum gosong, belum bonyok, belum rusak, kalian tinggal tancap aja lagi ke media tanam teman-teman. Tancap kembali, itu dia akan, kalau kena air ya, kalau kena air terus ditempatkan di tempat yang teduh, yang lembab gitu, dia akan ini teman-teman, dia akan pulih kembali dan mengeluarkan daun. Jadi jangan buru-buru dibuang ya. Oke, saya akan menambahkan media tanam lagi nih. Nggak usah ditekan ya, sekali lagi nggak usah ditekan, jangan terlalu ditekan, karena tuh nanamnya jangan juga terlalu dalam ya teman-teman, biarkan aja dia agak ngambang gitu. Kan lili Paris ini nggak terlalu tinggi ya, memang seperti ini dia. Memang ada jenis yang tinggi, tapi untuk jenis ini memang nggak tinggi ya guys. Tuh memang seperti itu. Jadi kalian cukup menenggelamkan saja akarnya sedikit, umbi-umbinya pastikan tenggelam, itu sudah cukup. Tuh seperti ini kurang lebih cara menanamnya, biar dia itu nggak terlihat kerdil dan tetap keren. Tuh kelihatan kayak ada lehernya gitu teman-teman.
Jadi kalau kalian terlalu banyak membenamkannya, misalkan kalian benamkan di sini, itu kurang cantik ya untuk dilihat. Teman-teman, untuk perbanyakan lili Paris saya sudah bahas ya di video saya sebelumnya. Itu cukup memisahkan saja ya antara tunas yang satu dengan tunas yang lainnya. Kali ini saya cuma membahas tentang cara merepottingnya, tapi sedikit ulasan tentang perawatannya nih. Kalau kalian menemukan daun-daun kuning itu agar dia tetap cantik, jadi harus buru-buru dibuang ya. Ini saya akan menggunting daun-daun yang rusak, misalkan kayak gini, ada ujungnya yang rusak, kalian gunting gini aja, nggak usah dibuang keseluruhan, kecuali daunnya itu memang benar-benar kuning full kayak gini nih. Yang udah tua, yang udah kuning itu ditarik aja guys, tuh seperti ini, buang aja, kecuali yang kuningnya baru di ujung seperti ini. Tuh, ini cukup digunting aja karena yang di bawah itu masih indah, masih bagus untuk dipandang ya. Tuh. Tuh, kalian tinggal gunting aja, dia masih bisa kita nikmati keindahan daunnya. Yang kuning gini langsung cabut aja. Tuh, dia udah bonyok, udah tua, udah nenek-nenek guys. Tuh, jadi harus disingkirkan dari daun mudanya. Oke, setelah kita selesai melakukan repotting, hal yang penting juga kita lakukan adalah nih, penyiraman guys. Kita harus menyiram tanaman kita agar mereka nggak stres karena habis berpindah dari media tanam yang lama ke media tanam yang baru. Tuh, jadi pastikan dia nggak terlalu basah ya guys, karena tanaman ini biasanya kita letakkan di tempat yang teduh. Ini nggak bisa tanaman terkena matahari langsung tuh, nggak bisa yang ini ya guys. Ini mereka bisa-bisa daunnya gosong menguning kayak tadi tuh kalau kena matahari langsung. Jadi kalian jangan kenakan sinar matahari full. Oke teman-teman, itu tadi video tentang cara merepotting tanaman lili Paris agar terlihat cantik. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa subscribe. Jika kalian menyukai video ini, silahkan dibagi, silahkan di-share ke berbagai media sosial. Sampai jumpa lagi ya teman-teman di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.